Alhamdulillah nih dari Palu hadir Mbak Ana, Bunda Ana nih atau ya Ana dari Palu ya. Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba sharing lagi mengenai ya tentunya mengenai bagaimana sih kita bisa mendapatkan lebih banyak traffic ya, lebih banyak mungkin di awal, di minggu-minggu awal itu saya terangkan bahwa teman-teman ini harus banyak traffic ya, karena dengan banyaknya traffic tentunya akan menghasilkan banyak orang yang ngechat, banyak yang leads ya, banyak yang masuk. Dan setelah banyak yang masuk, nanti banyak yang tanya-tanya di WA atau di WhatsApp, di Instagram dan lain-lain. Dan setelah itu ya harapannya bisa closing kan seperti itu. Nah, dan satu lagi saya ingatkan bahwa di sini adalah para distributor. Jadi mindset-nya ketika distributor adalah memang lebih ke kolaborasi ya, nyari tim gini ya, gitu. Nah, walaupun misalkan kan enakan lebih jualan sendiri ya, maksudnya jualan sendiri itu jualan retail. Nah, bedanya jualan retail itu teman-teman harus nyari terus ya, nyari terus konsumen. Tetapi ketika teman-teman sudah mulai berjualannya pakai tim, pakai reseller, ini kan nanti si resellernya bisa jadi jalan sendiri ya. Maksudnya setelah bisa jualannya dia punya. Nah, jangan bisa jadi nih teman-teman ya. Nih misalnya teman-teman nge-share nih di status WhatsApp nih, status kok nggak ada yang pada nyangkut ya gitu. Nah, tetapi bisa jadi ketika resellernya itu nge-share, itu ada yang nyangkut gitu ya. Kenapa? Karena mungkin saja si audiennya atau orang-orang yang ada di kontak WhatsApp-nya di reseller kita udah pada tertarget ya dibanding dengan kita. Kita kan misalnya baru join ya, atau misalnya juga kontaknya masih sedikit. Ada bisa juga kontak udah banyak tapi nggak tertarget ya gitu. Nah, itu juga nggak efektif juga. Nah, dengan kita merekrut reseller dan juga kita misalnya ya sedikit-sedikit mengajarkan ya mereka untuk nah kan sekarang Bunda ayah Bunda sekarang lagi belajar juga nih bagaimana caranya nambahin kontak gitu, bagaimana caranya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di WhatsApp, orang terdekat dan lain-lain. Nah, itu kita ajarkan sedikit-sedikit kepada mereka. Nah, tentunya harus diawali dengan Bunda sendiri praktek gitu kan. Dari mulai apa? Dari mulai japri, terus komen status ya, apalagi ya, ya itu ya ada tahapan-tahapan yang kemarin itu terus update status dan lain-lain. Nah, itu Bunda lakukan dulu sehingga ketika kita cerita kepada tim kita bahwa ini loh tahapan-tahapannya untuk bisa menjangkau lebih banyak orang, menambah kontak WhatsApp dan lain-lain. Oke, Bunda sebenarnya kemarin itu ada satu activity ya yang tertinggal mungkin akan saya share hari ini itu masih tentang WhatsApp marketing. Kenapa di situ masih WhatsApp marketing? Karena memang di temanya ada beberapa WhatsApp marketing dan juga ada pertanyaan kemarin yang ramai itu ya di grup mengenai WhatsApp bisnis. Nah, nanti saya akan coba share sedikit juga tentang keunggulan dari WhatsApp bisnis ya. Oke. Oke, saya akan coba share. Nah, selanjutnya setelah kemarin ya, nah ini ya dari upload status, upload story ya, itu teman-teman di sini adalah ada itu ini bikin artikel. Nah, artikel-artikel yang bermanfaat. Nah, saya ingin melangkah dari ya teladan Rasulullah ya, Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin teman-teman tahu ya, manakah yang lebih dulu? Rasulullah dikenal sebagai amin atau Rasulullah dikenal sebagai pedagang? Ya. Nah, mungkin ya teman-teman tahu nih jawabannya adalah Rasulullah sebagai al-amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, artinya ketika Rasulullah sebelum jadi pedagang itu dikenal dulu dari karakternya, dari personal brandingnya. Oh, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang dapat dipercaya. Nah,
setelah itu baru berdagang. Jadi ketika berdagang, orang bakal trust bahwa oh, orang ini tuh orang yang dapat dipercaya gitu, bahwa orang ini tuh ketika jualan pasti jualan, misalnya produknya bagus, orangnya jujur, terus juga ya ada kesan tertentu dari orang yang kita, ya misalnya ya kalau Rasulullah pasti kan nih ada al-amin. Nah sama ketika kita eh, ingin jualan juga kita harus memposisikan diri kita ini pengen dikenal sebagai siapa gitu kan. Nah kalau misalnya ingin dikenal sebagai orang yang ramah, nah itu terus aja bangun banyak interaksi ya, dari misalnya kayak ya kemarin ya, orang nge-share status, kita jawab, misalnya yang senang-senang kita jawab dengan senang, yang orang yang sedih kita jawab dengan doa dan lain-lain ya, semoga tabah apa dan lain-lain juga ya, pokoknya status-status itu menandakan bahwa kita ingin dikenal sih sebagai orang yang ramahan gitu. Sehingga orang tahu ketika kita jualan, oh ini mah orangnya sering ada interaksi dengan saya lah kayak gitu. Nah, seperti halnya itu ya. Jadi dulu Rasulullah juga begitu. Orang-orang berjualan atau berdagang dengan Rasulullah karena tahu bahwa Rasulullah itu adalah Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, sama kita juga ketika ingin dikenal orang nih, apakah nanti ya secara online, secara offline, kita harus memunculkan sesuatu. Itu kan brandingnya gitu. Kita sebagai siapa sih kita gitu. Nah, apa aja sih yang dilakukan? Nah, atau misalnya ingin dikenal sebagai orang yang bermanfaat, ya. Bermanfaat, maka fokuslah membuat cerita-cerita yang menginspirasi ya. Ya misalnya ya sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang-orang ya gitu kan, banyak tuh cerita-cerita orang kan, sering tuh ada yang sering sharing artikel, sering sharing tentang pengalamannya dan lain-lain lah gitu. Nah, Kang, saya mah belum terbiasa bikin artikel. Nah, yang paling mudah adalah sebenarnya menceritakan kisah gitu ya. Kisah Anda, maksudnya kisah Anda tuh aktivitas kehidupan sehari-hari yang memang itu adalah bermanfaat bagi orang lain gitu. Wah, kayak ini saya ceritain ini bisa pengalaman berbisnis, bisa pengalaman kayak misalnya gini nih. Saya cerita bahwa ketika eh, apa eh, orang kesusahan nih gitu. Ini saya alami sendiri, itu saya coba bersedekah gitu ya. Bersedekah atau misalnya mohon ridho orang tua gitu ya, pada ibu, bapak gitu. Nah, itu tuh adalah oh ternyata setelah saya minta mohon doa kepada orang tua dan minta ampun kepada orang tua gitu atas segala kesalahan, misalnya saya dari kecil sampai sekarang, ya alhamdulillah setelah itu jualan saya menjadi bagus, menjadi banyak order. Nah, itu tuh kayak seperti itulah, kan gampang itu mah. Ya kita coba sedikit-sedikit aja gitu. Nah, itu tuh nanti di-share di mana ya? Bisa di status, bisa via Japri nantinya, bisa juga via Facebook dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau disuruh kan kalau novel mah itu mah nggak real ya. Novel gitu, oh kalau nulis novel mah liar kan gitu ya. Pusing gitu ya. Karena itu kan cerita fiksi ya, cerita yang dibikin supaya orang tertarik. Nah, tetapi kalau Bunda misalnya coba bercerita tentang aktivitas sehari-hari juga misalnya ya, kita bebaslah tentang apapun yang itu bermanfaat ya. Nah, intinya bikinlah artikel-artikel yang bermanfaat ya. Nah, lalu misalnya apa sih Kang yang dilakukan setelah saya bikin artikel ini ya? Tentunya kan gini, kan kemarin tuh Bunda prosesnya itu dari mulai ini ya, dari mulai komen, lalu japri, dan akhirnya ada kenalan ya, orang kenal kan gitu. Orang kenal, mulai ada interaksi. Nah, memang bagusnya sih jangan langsung jualan ya, bangun dulu kedekatan dulu. Nah, salah satunya tadi kita membangun personal branding, kita membangun sebuah kedekatan lewat kisah-kisah kita, siapa saya, siapa Bunda gitu ya. Oh saya tuh seorang ibu rumah tangga, misalnya kalau tadi ada yang ibu rumah tangga ya, atau saya sekarang lagi merintis bisnis gitu ya, merintis bisnis misalnya dari join dengan jadi distributor Rafids Kit gitu. Alhamdulillah gitu saya ya bisa bercerita seperti itu sih. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya mulai paham nih tentang cara jualan di online misalnya. Nah jadi kan orang itu ada ketertarikan, orang itu kan ada apa ya, ada oh
apa aja sih, misalnya nanti orang ada pertanyaan, ada kepo dan lain-lain. Nah, lalu, ini misalnya nih contoh aja, contoh ketika kita misalnya tadi, tapi ini memang harus dilewati ya prosesnya dulu yang kemarin, yang 5 tahapan kemarin itu sudah dilewati, baru Bunda melangkah ke sini ya. Sudah ada komunikasi sebelumnya ya. Assalamualaikum Mbak Nabila, misalkan ini. Nanti misalnya setelah jawab ya, setelah jawab Mbak Nabilanya, oh waalaikumsalam, Mbak Septi, misalnya gitu kan, izin share artikel ya, misalnya gitu kan. Nah, izin share artikel ya Mbak Nabila, mohon maaf nih tulisannya masih belepotan. Nah, ini baru berjalan mulai sih, semoga bermanfaat. Nah, kalau misalnya kalau misalnya sudah diokekan, misalnya, oke, boleh Mbak silahkan. Nah, baru aja kita share. Nah, biasanya yang di-share itu ada gambarnya ya, misalnya ini tentang Khadijah ya. Nah, ini contoh aja ya. Eh, karena Bunda Khadijah tak akan bisa menjadi Bunda Aisyah, begitupun sebaliknya. Nah, kita kasih brandnya di sini. Ini misalnya Rapid Kids Depok ya, atau di Malang silahkan. Nah, Khadijah dan Aisyah pun berbeda, perbedaan menuju kebaikan. Nah, ini pokoknya mah ceritanya tentang Khadijah aja ya. Pokoknya tentang kebaikan-kebaikan. Oh, Kang, ini bisa nggak Kang misalnya artikel ini ngambil dari dari internet tuh bisa, sangat bisa gitu ya. Nah, bahkan nanti ke depannya saya udah bentar ya, sebentar. Saya udah siapkan beberapa artikel. Nanti Bunda tinggal masuk, saya nanti kasih linknya, itu tinggal dilihat aja. Bentar. Saya balik lagi, share screen. Oh, ada yang mau masuk ya. Nah, ini Bun. Jadi nanti Bunda bisa, nanti saya kasih berbagai macam artikel. Ini ada Khadijah, ada suatu kisah, ada seorang perempuan berjiwa sari. Ini bisa buat ini sih, bisa buat nanti posting di Instagramnya, bisa posting di Facebooknya juga, atau juga bisa tadi ya buat ngasih artikel ke orang-orang yang akan kita dekati untuk akhirnya ya jadi interaksi yang baik kan gitu. Nah, ini model artikelnya seperti ini sih gitu. Nanti ada ini juga, ini ya artikelnya banyak lah ya. Nanti akan saya share ke Bunda linknya, dan itu ya sama, itu adalah kita lakukan setiap hari juga ya. Saya balik lagi sih. Ya. Jadi itu tambahan yang kemarin ya. Nah, ini sama tugas hariannya jadi pagi-pagi bikin artikel yang bermanfaat, atau copy dulu, di copy. Nah, japrinya kapan? Japrinya siang ke 5 orang ya. Lalu jam 13 japri lagi. Nah, atau kita broadcast ke grup-grup ya, ke grup lama atau grup baru. Nah, jadi ini yang activity kita selama 1 bulan untuk WhatsApp ya. Dari mulai japri 5 orang terdekat, komen 5 status teman terdekat, perkenalkan diri ke 5 teman dari grup, lalu catat 5 database dari grup ya. Jadi kita nyatet siapa aja nih kira-kira yang besok akan dihubungi ya. Lalu ada upload story. Nah, ini kan kalau pagi-pagi nih teks ya, bisa teks, bisa macam-macam, bisa kisah, bisa testimoni dan lain-lain. Kalau siangnya kita upload gambar, malamnya upload gambar juga. Nah, ini yang tadi buat artikel bermanfaat, terus akhirnya setelah artikelnya ada, teman-teman japri ya, maksudnya ya tadi di japri ke orang-orang memang sudah ada kedekatan. Nah, itu untuk yang tambahan yang kemarin mengenai WhatsApp marketing ya. Nah, kemarin kan lalu banyak juga yang nanya tentang WhatsApp bisnis. Nah, saya akan coba share juga apa sih Kang, kenapa sih harus kita pakai WhatsApp bisnis ya? Nah, sebetulnya pertama ya, di awal ketika misalnya Bunda masih belum banyak aktivitasnya lah, bisa jadi chattingnya, juga
masih sedikit, itu boleh sih pakai WhatsApp yang biasa dulu ya. Cuman ini ketika Bunda sudah ke WhatsApp bisnis, itu ada beberapa, karena memang ini fiturnya memang buat bisnis ya, gitu. Kang, boleh nggak misalnya kita pakainya nama sendiri, tetap nama pakai sendiri, bukan pakai nama jualan kita, boleh gitu. Karena memang kita ngebangun personal brandingnya adalah nama sendiri, dan ketika terus bisa nggak kita bagusnya kita pakai 2 nomor atau 1 nomor gitu ya. Kalau menurut saya di awal itu adalah 1 nomor dulu gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya 2 nomor itu jadi kita mulai lagi. Kita jadi mulai lagi, Bunda harus eh, harus menghubungi kontak-kontak yang ada di kontak sebelumnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dari WhatsApp biasa naik ke WhatsApp bisnis, hanya di-upgrade dan salah satunya dengan chat kita disimpan gitu ya, pakai backup chat gitu, itu kembali lagi chatnya seperti biasa dan WhatsApp-nya jadi WhatsApp bisnis. Nah, lalu ke apa sih Kang kelebihannya? Nah, ini gambar dari WhatsApp bisnis kurang lebih begini ya. Nah, ini di sini yang paling penting sih di sini ada namanya business tools ya. Nah, di sini ada apa aja? Nah, di sini ada bisnis profil, ada katalog ya, ada way message, ada greeting message, ada quick reply, ada labels. Nah, apa aja sih Kang fungsinya? Nah, yang pertama yang bisnis profil ya. Ini kita bisa masukin nama, terus juga di sini bisa nama dagangan kita, gitu misalnya Raffi mana lah gitu. Terus ini servisnya apa dan alamat. Nah, ketika mereka melihat alamat, misalnya oh ternyata ini orang Depok juga, oh ini ternyata orang Malang ya, oh ini ternyata orang Palu, oh ini ternyata orang Sragen. Nah, itu bisa langsung mereka menghubungi, oh ternyata dekat juga nih daerahnya dengan kita gitu ya, atau misalnya beda satu kecamatan atau beda satu kota gitu ya, berdekatan. Nah, sehingga mereka bisa mungkin kemungkinan bisa bisa jadi misalnya misalnya sudah besar ya, akhirnya mereka datang ke tempat kita atau dan lain-lain. Dan berikutnya adalah kita bisa menampilkan kita mau buka jam berapa mulai bukanya gitu kan. Misalnya, oh saya bukanya dari jam 9 sampai jam 8 malam lah, atau misalnya jam kerja jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Setelah itu nanti ada namanya, nanti next ada balas otomatis misalnya. Nah, kita bisa menampilkan juga email ya, bisa menampilkan juga website kita. Nah, teman-teman misalnya saya selain jualan via ini, saya juga punya punya Shopee misalnya, boleh masukin sini. Oh, saya punya webnya sendiri, boleh masukin sini gitu. Sehingga ketika mereka melihat kontak kita, mereka bisa melihat informasi tentang bisnis kita. Itu sih kelebihannya. Terus selanjutnya, nah selanjutnya ini ada namanya away message ya. Jadi away message ini ketika masuk ke kontak kita ya. Nah, misalnya tadi ini di sini nih, baik lagi sini ya sedikit. Sorry. Nah, ketika jam 9 sampai jam 6 nih, ini kan kita bisa masih chat ya. Tetapi misalnya jam 6 sore ini kita sudah misalnya kita udah ada aktivitas lain nih gitu. Misalnya ada Bunda ya, ada yang ngurus anak dan lain-lain gitu ya. Atau ada kegiatan lain-lain. Nah, tapi kita pengen ketika ada yang lead yang masuk, itu masih tetap bisa terlayani dengan baik ya. Nah, ini pakai ini. Nah, halo, misalnya nih, halo pesan Anda sudah terterima, insya Allah akan segera saya respon segera ketika saya online. Nah, Anda juga bisa melihat produk dari Lab Biscuit di bawah ini. Klik linknya. Nah, ini teman-teman bisa masukin link, ya. Bisa link link Instagram, juga link Facebook, link apa lagi ya web dan link lain-lain, atau misalnya diarahkan ke katalog. Misalnya silahkan juga kalau pengen lihat produk-produk kita bisa lihat di katalog. Nah, jadi ini schedule-nya kan. Jadi ketika sudah di luar jam bisnis, nah jam bisnis itu yang tadi ya, yang ini jam bisnis. Nah, nanti ketika orang masuk ini akan otomatis ada respon seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kelebihan daripada si WhatsApp bisnis itu seperti itu. Jadi kita bisa langsung bikin kata-kata gitu ya, atau misalnya jam 9 tiba-tiba ada yang orang lihat Instagram kita, lihat Facebook kita, atau bahkan lihat story kita ya, kita udah tidur misalnya.
Nah, mereka chat gitu. Nah, mereka akan nerima ini dan juga bisa lihat-lihat si produk kita. Nah, selanjutnya ini ada namanya greeting message ya. Jadi ketika masuk mereka itu langsung ini mah kalau misalnya kita lagi sibuk ya, lagi apa. Nah, ini ada masuk, "Halo, apa kabar Bunda? Ada yang bisa kami bantu?" Misal, tiba-tiba masuklah. Nah, jadi ini adalah message pertama gitu ya. Ketika misalnya nanya, misalnya hai gitu atau misalnya, "Hey Jeng." Nah, nanti tiba-tiba keluar ini gitu. Nah, biasanya ini 14 hari. Jadi kalau misalnya 14 hari kita nggak ada chat lagi, itu akan keluar lagi, "Halo, apa kabar Bunda? Ada yang bisa kami bantu?" Nah, ini di chat awalnya gitu. Bedanya ini sama ini apa? Kalau ini tadi ketika kita di luar jam kerja ya. Kalau ini setiap orang chat masuk, kita setting ada greeting-nya. Ini bisa di sini. Ya ini sih sebenarnya greeting bisa panjang, bisa pendek, bebas. Kita mau di awal mau ngasih informasi tentang apa gitu, ya. Nanti teman-teman kita gimana? Sama, misalnya ini kan kita nyampur nih si chat kita tuh. Jadi misal ada teman kita, saudara kita, bahkan misalnya suami, istri gitu ya, pas ngasih send message ke kita di awal nih udah tapi kalau suami istri kan biasanya dalam 14 hari itu nggak mungkin nggak chatan ya. Tapi misalnya paman kita gitu atau saudara kita pas ngechat gitu misalnya nanyain Bude atau Mbak gimana nih misalnya nanyain sesuatu lah apapun nanti keluarnya begini nah, gitu ya tapi nggak apa-apa kan berarti mereka tahu kita tuh sebenarnya sedang berjualan lah bilang begitu. Nah selanjutnya di di WA bisnis itu ada kita bisa menampilkan katalog gitu ya. Nah, katalog ini contohnya saya masukin ini katalog It's Lemon. Nah, ini kita bisa muncul harganya dan ketika diklik itu bisa ketika diklik itu bisa muncul deskripsi dan lain-lainnya ya. Nah, bagusnya di awal itu teman-teman masukin deskripsi yang murah-murah. Katalog kalau bisa sih yang murah-murah. Kenapa? Ini ada strategi juga supaya orang ada interaksi dulu, ngechat, nanya-nanya gitu ya. Tapi ya bebas sih mau semuanya dimasukin juga nggak apa-apa. Jadi semakin banyak orang pilihan. Tapi ada juga orang yang bikin strategi, saya mau masukin dulu yang murah-murah ya, yang misal yang hanya kaos dan lain-lain. Orang tujuannya supaya orang mau masuk dulu aja ke mau ngechat kita dulu ya. Gitu. Next sebelum itu, oke. Dari sini berarti ya. Nah, ada namanya quick reply. Nah, quick reply ini jadi Bunda misalnya nih nanti ke depannya nih chatnya akan banyak ya. Bunda bisa bikin misalnya kan saya jadi nanti tinggal masuk kayak misalnya saya bikin slash terima kasih nanti langsung keluar terima kasih atas bisnis Anda kami harap dapat bersama dengan Anda. Nah, ini kan saya lemon nih. Ketika klik lemon ini keluar nih lemon plus asli 1 botol apa keterangannya macam-macam ya. Bahkan rekening juga tinggal bisa tulis rekening keluar tuh rekening saya gitu ya atau kita memunculkan apa dan juga ini bisa juga ngeluarin gambar. Nah misalnya kan saya nih ada nih yang katalog jaket ya bisa teman-teman misalnya bikin shortcutnya adalah jaket 03. Nah ketika teman-teman bikin slash jaket 03 itu bisa langsung keluar gambar plus si keterangannya ini kita bisa bikin panjang bisa ya saya hanya tadi sedikit aja jaket Despo seri 03. Nah, teman-teman bisa langsung banyak dengan nama dengan deskripsinya ya. Macam-macam di situ. Di sini panjang ke bawah bisa. Jadi ini tuh kayak misalnya nih orang butuh testimoni kan ada nanti teknik follow up tuh ada testimoni. Ini teman-teman bisa bikin di sini testi 1, testimoni 2, testimoni 3, testimoni 4. Nah, itu tuh ketika diklik itu bisa langsung ngambil gambar. Atau misalnya kalau mau manggil katalog ya, katalog gambar gitu. Nah, ini tinggal dipanggil aja. Nah, bisa shortcutnya slash jaket misalnya katalog gitu ya. Nah, nanti adalah itunya gampang kok teman-teman ada gambar kamera itu diarahkan ke gambar mana yang mau kita panggil di quick replay. Nah, itu. Fitur berikutnya adalah teman-teman bisa bikin label. Jadi ini label, misalnya, si A ini saya labelin pelanggan baru, ini pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar, pesanan selesai. Nah, ini kita bisa ngasih label. Nah, jadi ini memudahkan kita, misalnya
melihat, oh ini siapa yang belum bayar ya? Nah, kita lihat ini pembayaran berapa orang, kita follow up yang ini. Terus yang udah membayar misalnya, atau misalnya pesan selesai, ini kan udah konsumen nih. Nah, ketika kan kalau pelanggan baru kita nggak akan tawarin produk yang baru, tapi produk baru itu misalnya ada nih yang baru nih jaket, terus gamis, kita kasih lihatnya biasanya ke orang-orang yang sudah pernah membeli, karena bisa bilangnya, halo Jeng, ini ada produk yang baru, nah gitu kita bisa lihat misalnya di sini gitu. Oke itu Bun ya, jadi itu mengenai kelebihan daripada WA bisnis. Nah, mudah-mudahan tadi bisa membuka, mencerahkan apakah saya mau pakai itu atau udah saatnya pakai atau belum ya. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang masih bingung, Kang, saya mah kontaknya juga masih sedikit ya. Kemarin saya lihat ada yang udah 1.200, ada yang 3.000 ya. Ada juga masih di bawah 200 ya. Bagaimana sih caranya? Nah, saya akan ajarin. Nah, ini teman-teman ini gambarnya dulu ya. Ini berdasarkan ada bisa dua ya, berdasarkan lokasi untuk mencari grup WhatsApp itu, dan juga bisa berdasarkan keyword. Keyword itu apa Kang? Ya, misalnya ini saya nyari orang yang berhubungan dan parenting, nanti akan keluar. Nah, kita langsung coba ini ya, saya lihatin langsung. Saya share. Nah, ini ya. Udah kelihatan ya. Jadi teman-teman nanti di Google-nya, ini sebenarnya bisa juga di handphone ya. Cuman ini kebetulan saya bagi teman-teman yang misalnya belum ada laptop gitu, itu bisa dari handphone pun bisa. Cuman memang kalau dari handphone itu rada lepet ya, harus nanti pas ngopinya sih, nanti pas kopi-kopinya sih yang kurang ini. Oke, nah ini teman-teman misalnya ini parenting, atau saya dari ini dulu ya, dari berdasarkan kota dulu. Nah misalnya Malang, oke Malang, kita lihat nih. Nah ini grup-grup WhatsApp yang ada di Malang. Ini Malang, Malang, Malang gitu ya. Atau juga nih yang orang Malang, coba deh kecamatan yang di Malang ada kecamatan apa Mbak? Halo, orang Malang mana? Kecamatan Bogor apa? aja gitu. Apa? Bogor. Kan kalau Bogor terlalu luas nih, kecamatannya aja misalnya. Ciparigi, Bogor Utara. Apa? Bogor Utara. Nah, Bogor Utara. Ini ada nih ya, ini komunitas pengusaha bisnis. Nah, mananya sih Kang yang diambil? Nah, ini yang diambil ininya nih. Nih, sampai sini. Ya, sampai sini. Nah, ini tuh ada yang masih aktif, ada juga yang udah nggak aktif ya. Nah, nanti teman-teman saran saya sih, ini nanti sebentar ya, saya buka dulu. Itu dikumpulin dulu ya. Bentar, ini notepad-nya mana ya? Jadi itu dikumpulin dulu alamat-alamatnya. Saya pakai sticky note. Nah, misalnya ini ya, saya copy dulu ke sticky note ya. Nah, ini kita simpan-simpan dulu aja yang banyak ya. Ini terus, tapi ini masuk ya Banda Aceh ke sini bukan list. Nah, ini kita copy di handphone juga bisa ya. Sampai ini nih, ujungnya itu dari https chat whatsapp.com ini sampai ke 56. Nah, ini kita kumpulin dulu. Pokoknya sebanyak mungkin teman-teman kumpulin. Nanti setelah itu teman-teman share ke kontak WhatsApp ya.
Nah, share ke kontak WhatsApp supaya langsung bisa diklik ya. Oke, itu pertama ini ya, Bogor Utara, ini kan bisa kecamatan. Ini kebetulan saya rumah saya daerah sini, Kiara. Nah, ini banyak kan ya si grup-grupnya. Nah, ini kita nyari kontak grup-grup WhatsApp berdasarkan ini ya, berdasarkan apa tadi itu kota ya atau daerah. Nah, teman-teman di sini bisa ganti juga pakai Instagram. Nah, ini beda lagi nanti ininya apa? Saya Bogor deh. Tuh, ininya beda lagi. Si apa? Si grup-grup WhatsApp-nya. Jadi bisa di sini bisa Instagram, bisa Facebook ya. Nah, kan beda kan sama yang tadi ya. Jadi silakan sebanyak mungkin lah kumpulin dulu, nanti cobain satu-satu ya. Jadi jangan, wah Kang ini nggak bisa nggak bisa. Kan ini itu apa? Ini banyak kan, ada page 1, page 2, page 3 ya, kumpulin. Nah, terus di sini juga bisa misalnya nih hijab. Nih, kan ada tuh grup grosir hijab dan lain-lain. Atau misalnya hubungannya dengan gamis anak. Nah, ada ya, gamis anak. Gamis syari ya, ada nih gamis syari anak ya, supplier. Nah, tapi kalau ini sih kita ngumpulnya dengan para pedagang ya, bukan ke ya nggak apa-apa sih kalau mau ini kan kayak misal kompetitor gitu kita pengen lihat juga bisa masuk ke sini ke grup-grupnya ya. Atau nanti Bunda bisa masuknya ke tadi misalnya tadi parenting ya. Parenting. Nah, ini grup parenting nih silakan cari aja di sini. Jadi ini nggak bisa dalam satu halaman depan ini langsung jadi semua masuk grup ya. Nah, oke. Nah, kita akan coba setelah apa yang tadi dapat, terus caranya gimana ya? Saya coba masukin, bentar. Itu ke bentar ya. Oke, bentar. Nah, misalnya ini ya. Ini saya bikin ini ya, bikin contekan lah buat ini sih sebenarnya bikin buat nembak-nembakin. Nah, teman-teman bisa di sini nih. Udah di situ klik. Nah, ini ada 257 partisipan. Nih, pengusaha bisnis pebisnis Bogor, grup pengusaha bisnis saling inilah gitu. Nah, ini bisa nih. Coba yang selanjutnya apa nih? Oh, ini nggak bisa. Yang bawahnya bisa nggak? Nggak bisa. Nah, jadi harus dicoba beberapa kali ya gitu. Jadi caranya gitu, tinggal diklik aja masuk ke kontak WA ya. Bentar, saya masuk lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi silakan teman-teman nanti berbagai bukan hanya parenting aja ya, bisa mainan anak misalnya. Pokoknya yang berhubungan dengan anak-anak lah atau apalagi ya, saya juga bingung ya kalau produk anaknya. Makanan ya, susu ya, misalnya susu apa nih, susu anak ya. Ada nggak? Atau makanan anak lah. Atau suplemen misalnya. Vitamin deh. Tentang ngebahas itu, vitamin. Nah, ini teman-teman silakan coba-coba aja dulu ya. Intinya supaya teman-teman bisa bisa gabung ke grup-grup yang
Pertama tadi yang berdekatan dengan kotanya masing-masing, atau juga yang kecamatan, atau juga kita pengen, saya pengen meluas ke daerah lain, ya silahkan teman-teman tinggal misalnya Bogor nih, saya mau ke Depok, ke Jakarta, boleh silahkan ya gitu. Masuk ke grup-grup Jakarta, grup-grup Depok, grup-grup Bandung, ya. Orang Bogor ya boleh gitu, grup-grup Malang gitu ya. Karena kan ini online, jadi kita bisa kalau hanya grup Bogor aja, berarti ya Bogor aja. Tapi kita pengen misalnya memperluas jangkauan kita. Nah, atau misalnya alumni, ada nggak ya? Alumni SMA berapa nih teman-teman alumni SMA? Ini saya SMA 16. Nah, ada kan di sini nih, database alumni Pasundan Bandung. SMA 16 Bandung. Ini nggak ada grup WhatsApp-nya ya, tapi ini ada alumni SMA Pasundan Bandung. Ini ada nih grup, ini bukan form ya. Nah, ini akun SMA 15. Nah, ini ada nih grup WhatsApp-nya. Gitu ya. Terus ya coba aja. Nanti teman-teman silakan coba, bisa grup SMA, bisa grup misalnya kuliah juga mungkin, grup SD, SMP dan lain-lain. Oke, itu mungkin yang bagaimana kita menambah kontak WhatsApp kita menjadi lebih banyak ya. Oke, itu ya. Nah, sebenarnya saya mau lanjut ke Facebook, tapi sebelumnya tadi takutnya waktunya kemalaman ya. Boleh deh yang WhatsApp dulu. Sebenarnya WhatsApp sampai di situ. Karena materi selanjutnya saya akan lanjut ke Facebook ya. Facebook. Nah, boleh teman-teman mungkin barangkali mau ada ditanyakan dulu, silahkan. Saya nanti saya kasih waktu 5 menit lah. Selanjutnya saya akan maju ke Facebook juga nggak banyak di awal, hanya beberapa activity tambahan ya, selain tadi teman-teman WhatsApp, saya ingin nambahin activity sama ya untuk menambah teman. Tapi sebelum saya lanjut ke si Facebook, atau saya beresin dulu aja kali ya. Oke deh, ini enaknya saya beresin dulu sedikit lagi yang Facebook ya. Nah, ini teman-teman itu kalau yang untuk Instagram WhatsApp-nya ya. Nah, saya coba lanjut ke Facebook ya. Ini udah ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa nambahin kontak WhatsApp yang tadi misalnya saya masih di bawah 200, saya masih di bawah 100 gitu ya. Ataupun juga di bawah 100 Kang, tapi ini ternyata penjual semua ya gitu. Atau misalnya nggak tertarget. Nah, teman-teman cari memang yang kontaknya itu tertarget ya. Nanti bisa grup arisan coba cari ya, atau grup-grup yang suka ya jualan juga. Nah, selanjutnya teman-teman, selain kemarin kita nyari traffic, nyari orang-orang itu di WhatsApp. Nah, ini channel berikutnya adalah Facebook. Nah, kenapa Facebook ya? Seperti yang di awal, ini menjadi penggunanya ketiga setelah kan YouTube, WhatsApp, terus ke Facebook ya, medsos yang lumayan banyak penggunanya juga gitu. Kalau nggak salah sekitar berapa ya, 60 jutaan lah lebih, bahkan sekarang mungkin sudah meningkat. Nah, kita hari ini sebenarnya belajarnya kan ada Facebook itu, untuk nyari traffic itu ada yang namanya berbayar, free traffic ya, yang gratisan, free traffic, dan juga ada yang berbayar ya, paid traffic. Nah, hari ini saya akan coba yang gratisan dulu. Nah, ini sebutnya biasanya orang bilangnya Facebook organik. Nah, Facebook kurang lebih adalah media sosial memungkinkan kita berinteraksi dengan orang yang kita kenal dengan dekat. Nah, sehingga jika kita gunakan untuk media promosi dan personal branding, maka persentase closing akan tinggi. Artinya, Facebook waktu dibikin itu bukan buat jualan, tapi memang buat bermedia sosial ya. Media sosial itu ya kayak misalnya berinteraksi, kenal saling, teman SMP, teman SMA tadi kan bisa berkumpul di situ, bahkan ada grup-grupnya, bahkan ada fanpage-nya gitu di situ, terus juga di mana mereka update status, terus juga ya gitulah. Sebenarnya di awal tuh bukan buat jualan. Dan tentunya Bunda juga kalau misalnya kita dijualin orang gitu, kadang-kadang suka ada tuh yang nge-tag ya, nge-tag, kita di-tag barang produk gitu kan
kadang-kadang kita suka risih ya. Akhirnya kita blok tuh di hidden di timeline kita. Karena kalau orang nge-tag itu kan langsung masuk tuh bisa masuk ke timeline kita gitu. Dulu polanya begitu. Jadi kenapa si Facebook ini bisa lebih banyak daripada WhatsApp ya? Karena penggunanya juga ini akan lebih mudah dibanding WhatsApp ya. Tadi kalau WhatsApp teman-teman harus nyari dulu kan tadi ya. Harus nyari dulu kontak masuk ke grup ya, masuk ke grup baru bisa dapat orang daerah mana Malang, Palu tadi itu ya, Cilegon, misal dari Bekasi, Jatinangor. Nah, teman-teman harus bikin dulu, nyari dulu grup-grupnya. Tapi dengan Facebook ini sangat mudah gitu. Teman-teman tinggal nyari aja berdasarkan daerah tuh keluar, berdasarkan profesi juga bisa di situ ya. Nah, salah satu kelebihan Facebook dibanding medsos lainnya adalah pertemanan yang difilter. Jadi pertemanan ini kan ada waktu pas add friends kan gitu kan. Nah, itu ada notifikasi ke Bunda pasti. Nah, notifikasinya apa? Pasti kan dilihat dulu ini kenal nggak ya? Atau misalnya suka ada dia berteman dengan siapa? Oh, ternyata dia berteman dengan A, si B, si C, si D gitu. Nah, itu biasanya lebih memudahkan kita bisa mengenal teman-temannya gitu ya. Ini ada temannya si A, nah si A itu punya teman B. Nah, kita itu bisa disuges sama si Facebook ya. Kamu kan udah kenal sama si A. Nah, kamu mau kenal nggak sama si B gitu. Biasanya nanti suka keluar di timeline kita. Nah, jadi itu akan pertemanannya ini akan lebih bagus ya. Maksudnya akan lebih cepat, lebih banyak gitu. Nah, maksimal berteman di Facebook itu 5.000. Jadi kita bisa punya teman sekitar 5.000 orang ya gitu. Banyak nggak? Oh, banyak banget ya, 5.000 orang ya. Kalau misalnya 5.000 orang tadi ya 10%-nya berapa? 500 ya. 500 yang bisa berinteraksi dengan kita dalam hal bisnis tentunya. Beli produk kita kan lumayan tuh ya. Dan luar biasa lah. Dan tentunya bisa meningkat lagi. Nah, lalu memungkinkan berjejaring. Nah, tadi di Facebook itu ada grup Facebook, ada fanpage ya, dan grupnya juga macam-macam ya. Ada grup jualan, ada grup belajar, ada grup apa lagi ya? Ya macam-macam lah. Orang bisa bikin grup apapun ya untuk di Facebook ya, gitu. Dan juga untuk ada grup belajar, grup misalnya tutorial, memasak dan lain-lain itu ada di Facebook ya. Dan bahkan grup-grup jualan pun banyak sekali ya. Dan si grup jualan tuh bisa jadi banyak grup jualan per daerah A, daerah B, daerah C gitu ya. Bogor, tadi Malang apa tuh banyak sekali. Teman-teman bisa gabung ke semua itu di Facebook. Nah, sehingga yang masih belum memanfaatkan Facebook secara maksimal, nah mulailah nanti kita akan coba bareng-bareng mulai hari ini si Facebook dilirik ya. Wah, ini peluang gitu. Terus yang tadi misalnya gaptek dan lain-lain, pernah saya kan share video di mana emak-emak gitu ya, yang mungkin dia awalnya agak rada gaptek juga, tapi dengan ada kemauan dan terbiasa akhirnya, oh enak juga ya ternyata misalnya nge-share di Facebook ya kayak gitu. Selanjutnya adalah personal branding. Nah, dengan Facebook ini kita bisa naikin si personal branding kita ya. Misalnya ya tadi dengan bisa menggali kemampuan kita tentang value, knowledge, dan open skill. Mempertajam citra diri dengan menggambarkan secara kontinu kepada teman Facebook kita sebagai sarana menyampaikan value produk rapid kit yang kita tawarkan sehingga terhindar dari perang harga. Artinya kita bisa share lebih banyak di Facebook itu. Bisa share videonya, bisa share produknya, keunggulannya, benefitnya, lain-lain itu lebih banyak gitu ya. Dan juga bisa teman-teman bisa lebih banyak gambar, kayak misalnya gambar testimoni, apalagi sekarang nih udah ada keren tuh ya, kemarin di endorse lah ya, di endorse sama siapa ya, anaknya Okistina Dewi ya, siapa sih saya lupa namanya. Nah itu kan itu naikin secara brandingnya itu adalah teman-teman bisa ngangkat itu, oh tuh siapa anaknya Okistina Dewi udah pakai itu ya. Ini mudah-mudahan nih teman-teman si Rafiz ini akan semakin, sebetulnya kalau ke artis itu lebih kepada awareness lah ya. Jadi awareness-nya akan makin banyak gitu, orang makin banyak tahu. Kenapa sih? Karena Okistina Dewi secara ya public figure-nya dia dikenal lah seluruh Indonesia. Nah, terus ini ada anaknya kan, anaknya di orang-orang pasti melihat, oh ini apa nih Rapid Kit Mustin. Nah ini merupakan sebuah
Ya, menurut saya sih sangat bagus yang dilakukan oleh dari pusat, memilih apa ya tadilah apa influencer lah ya, anaknya artis ya, sehingga bisa mempercepat orang lebih banyak tahu tentang produk kita itu. Terus selanjutnya adalah membangun trust antara pelanggan dengan penjual. Nah, serta produk yang kita tawarkan sehingga lead yang didapat closing rate-nya jauh lebih tinggi. Yang artinya tadi ketika kita di situ memperlihatkan produk, terus juga sharing-sharing, kita mau nanti tergantung teman-teman targetnya. Kan misalnya open reseller, atau open agent ya. Nah, ini lama-lama orang tahu bahwa, oh ternyata kita ini adalah orang mengenal kita sebagai pebisnis ya, sebagai distributor gitu. Nah, teman-teman, nah terus yang seperti apa sih yang bisa bisa mendapatkan banyak konsumen, banyak pelanggan gitu. Nah, tentunya konsisten. Nah, jangan sampai gini, ketika si rapid sheet ini udah besar nih, kan sekarang ini mulai nih dari pusat nih ownernya udah mulai masuk ke artis ya, itu secara nanti brand awareness-nya semakin besar nih. Pasti ya, lama-kelamaan nih akan banyak orang yang ingin bergabung juga ya. Semakin banyak orang yang ingin bergabung karena orang udah banyak tahu. Nah, teman-teman harus memposisikan bahwa teman-teman lah sekarang posisi ada distributor. Jadi ketika misalnya teman-teman udah sering upload di WhatsApp, di Facebook, tiba-tiba muncul nanti ada yang ingin bergabung. Nah, bakal inget, oh bener nih, misalnya Bunda Septi nih atau Bunda siapa nih Bunda Rina nih yang suka, saya pernah lihat nih dia suka sering upload ini. Nah, langsung orang tuh inget ke situ gitu ya. Itu dengan apa ya? Dengan konsisten ya. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman kalau misalnya belum punya akun, kalau udah punya akun ya pakai aja yang sudah ada ya, karena mudah-mudahan itu sudah temannya banyak ya, sudah teman-teman yang sudah kenal dengan kita. Jadi ada dua, biasanya pakai nama lengkap ya. Kenapa itu sebagai personal branding kita ya. Jadi orang taunya ya, oh ya si Ahmad nih gitu ya, Ahmad Gumnizar nih dia sebagai apa tahu oh Ahmad gitu. Sama nanti Bunda juga muncul nama atau misalnya Bunda ingin ngangkat nama kita, maksudnya memperkenalkan nama dan brandnya. Jadi kalau bisa jangan nama brandnya gitu kan. Misalnya saya bikin Facebook namanya Rapid Kids gitu. Nah itu kurang bagus juga gitu. Karena kan kita ingin ngebangun bahwa kedekatan dengan orang itu via orang. Kita bukan ingin menjuali gitu. Kalau misalnya orang ketika kita add friend ya, misalnya kita kan nanti lama-lama tuh bakal add orang nih menjadi teman kita. Tapi pas lihat namanya udah rapid rapid kit atau rapid busana muslim atau muslim rapid kit gitu ya. Orang oh ini mah orang jualan ya gitu. Tapi kalau nama orang cenderung pasti akan melihat dan mau berteman dengan kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin nambahin brandnya, itu nama dan di belakangnya brandnya. Nah, selanjutnya adalah teman-teman yang harus dilakukan setiap hari itu adalah menambah teman. Menambah teman di mana di Facebook. Kalau kemarin di WhatsApp ya, barusan di WhatsApp, ini teman-teman mulai ke Facebook ya. Tambahkan teman yang merupakan target potensial kita. Nah, cara memilihnya gimana? Cari orang-orang yang kita kenal, misal teman SMP, kuliah, organisasi, komunitas, dan lain. Semakin mereka mengenal kita, maka semakin bagus. Artinya, ketika yang kita add teman itu adalah mereka kenal kita, itu semakin bagus. Kenapa? Karena ya mereka akan lebih trust ya, akan lebih percaya ketika kita memunculkan produk-produk yang akan kita jual. Selanjutnya, yang behaviornya sama dengan kita. Misal, kita adalah muslimah yang berhijab dan senang berorganisasi, serta berbanjir taklim. Kita cari yang kebiasaannya sama dengan kita. Ya, jadi nanti akan jadi satu frekuensi dengan kita. Nanti ngobrolnya enak gitu ya. Share-share juga tentang kita nge-share tentang sesuatu hal yang kita tadi ya, misalnya artikel-artikel bermanfaat itu akan membangun interaksi yang bagus juga. Nah, selanjutnya adalah cari orang-orang yang positif. Nah, kita bisa juga menambahkan orang-orang yang positif, orang-orang yang senang sharing artikel bermanfaat, misalnya influencer, mentor, kompetitor, dan lain-lain ya. Nah, jadi bolehlah, misalnya teman-teman cari nih, kan misalnya ada siapa dulu
motivator lah, banyak ya motivator yang terkenal ya gitu. Ya contohnya kemarin yang saya mau share kan ada tuh Mardi Guowik ya gitu. Itu tentang bisnisnya bagus lah, tentang banyak lah ya. Nanti teman-teman silakan aja, biasanya suka nyambung lah gitu. Ada Ipo Santosa, termasuk juga ada Kang Dewa Eka Prayoga ya. Itu bagus sekali lah, bisa diikuti ya. Teman-teman bisa mengikuti itu, bisa jadiin teman gitu ya. Ataupun nggak jadi teman, misalnya kalau udah 5.000 kita hanya bisa follow. Nah, kenapa ya? Supaya kita bisa orang melihat, oh ini temannya dengan orang-orang yang orang-orang yang positif lah, orang-orang yang ya apa ya, ketika orang nge-add, oh ini si teman dengan si A, si B, si C gitu, lebih trust gitu. Nah, jadi teman-teman tugas hariannya adalah teman-teman silahkan setiap hari itu, nah ini hampir sama ya, jam 8 itu nambah teman 10 orang ya. Di Facebook tentunya ya, 10 orang teman, 13 jam 13 juga sama, nambah 10 orang teman juga, jam 19 juga sama, nambah 10 orang teman juga. Terus Kang, caranya nambah teman gimana, bisa ada yang nggak tahu ya? Mudah-mudahan sih udah pada tahu ya, tapi saya share sedikit aja ya. Karena bisa jadi misalnya ada yang, Kang saya mah main Facebook gitu aja lah, nggak pernah saya nambah teman ya. Nah, biasanya kita kalau ingin nambah teman, kita coba masuk dulu ke ini, cari grup yang tadi saya ceritakan ya. Saya coba masuk ke parenting deh. Parenting. Nah, itu kita, oke, saya share dulu ya. Nah, misalnya ini saya masuk di sini, ini Parenting Akademi Abah Ihsan, karena saya udah tahu ini Abah Ihsan ini dia mentor ya, ini teman saya juga, itu teman saya waktu pas waktu kuliah, satu organisasi sama saya. Ini, nah ini kan ada nih Abah Ihsan, ini private group ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman klik aja, masuk join group ya, join dulu. Nah ini bisa, inilah join group. Nah kita tunggu ya. Nah tapi teman-teman bisa nanti di sini, ini belum kebuka ya. Yang udah kebuka, misalnya ini deh, ini. Nah teman-teman, orang-orang yang di sini, saya kira orang-orang yang apa, yang komen-komen di sini mungkin kebanyakan mak-mak. Nah, kan kelihatan tuh ya. Ada sih yang bapak-bapaknya juga, mak-mak sama bapak-bapak lah gitu. Nah, ini kan ini Utia ini nih dari mana? Nah, ada ini banyaknya mak-mak lah gitu. Nah, jadi simpel aja, teman-teman nanti bisa masuk ke sini. Cukup misalnya saya yakin orang-orang yang mengikuti Abah Ihsan ini dia adalah mak-mak gitu. Jadi nggak usah milih-milih di awal, ini aja dites aja, misalnya kayak ini add gitu ya, tinggal add gitu. Ini add kan ini Ibunda Azam tuh ya, tinggal ini add lagi kayak gitu aja ya. Nah, berapa kali kan tadi? 10 ya, 10, lakukan 10, jadi 30 ya sehari. Udah aja begitu. Ya, kebayang ya, Bun ya. Nah, itu di handphone juga bisa, gampang lah. Di handphone juga sama. Nanti Bunda tinggal, kalau menurut saya coba masuk dulu ke Abah Ihsan ya, atau juga ke parenting ya. Parenting sendiri ada sih parenting ya. Nah, parenting ini all, ini ada people di sini, lihat ada biasanya ini grup ya. Teman-teman bisa kalau pengen masuk ke grup bisa masuk ke grup ya. Nah, ini ada juga Ayah Edi ya. Ayah Edi. Nah, ini page ya. Nah, teman-teman bisa like lah page-page yang berhubungan dengan di situ banyak. Bayangin lah si mak-mak ini, target market kita ini ngumpulnya ada di mana gitu. Misalnya ini saya like kan, saya udah ada like di sini. Nah, ini pasti yang komen-komen dan lain-lain itu adalah orang-orang yang ya mak-mak lah. Nah, ini kan ada 20. Boleh yang komen atau
Kalau saya sih coba teman-teman nge-add yang komen. Kenapa? Karena berarti dia aktif. Beda dengan yang hanya like, belum tentu aktif ya. Nah, ini yang komen aja. Misalnya nih. Nih saya add gitu ya. Gitu. Nih add saja. Oke, gitu teman-teman mungkin ya yang untuk yang apa? Yang add pertemanan. Oke. Bentar, saya share lagi. Sedikit lagi ya. Itu ada satu lagi mengenai Oke. Nah, setelah teman-teman nanti nge-add ya, kan nanti dia tuh kelihatan tuh bahwa dia mengaccept pertemanan kita gitu kan. Kan kita udah nge-add tuh banyak nih, setiap hari itu 30, pagi 30, siang 30, malam 30, pagi 10, siang 10, malam 10, jadi 30. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan? Nah, selanjutnya adalah teman-teman setelah menambah teman, tugas Anda nggak berhenti di sini, karena orang yang kita add friends ya, belum tentu mengenal Anda. Maka tugas Anda selanjutnya adalah memperkenalkan diri ya. Dan untuk memperkenalkan diri biasanya dengan mengirimkan ucapan pertemanan. Nah, ucapan tipsnya adalah kenalkan personality diri Anda serta keahlian Anda dibarengi dengan gambar foto produk Rapid. Misal ya, teman-teman lagi pegang apalah, misalnya teman-teman memposisikan sebagai distributornya Rapid ya. Berarti ya lagi pegang produknya lah, lagi pegang paket atau apa gitu, biasanya begitu ya. Contoh, nah assalamualaikum, saya kira ukti apa ya disebutin ya, ukti Ghaida, ukti Khadijah telah menjadi teman, ya. Atau misalnya perkenalkan saya Nabila adalah ibu rumah tangga yang menjadikan rumah sebagai medan dakwah. Nah, ini kan ketika ada ke situ, oh ini nih senang juga nih dapat teman ini misal. Jadi harus ada interaksinya. Kalau cuman add aja, terus kita enggak lakukan interaksi juga, nantinya ya nggak akan ada interaksi. Seperti sama dengan di WA gitu ya. Kita hanya nge-add orang aja di WA, kita tidak di kalau bahasa Sunda mah ditoel ya, atau tidak kita sentuh gitu dengan tadi ya, dengan membalas komen like komen, itu juga nggak akan ada interaksi. Nah, misalnya juga teman-teman yang suka, kan teman-teman ini udah mulai nih akan bikin tulisan-tulisan ya, bikin artikel-artikel atau juga artikel yang bisa diambil dari nanti akan saya kasih. Itu teman-teman bisa misalnya, oh saya senang menginspirasi teman-teman dengan tulisan saya meskipun sedikit agak belepotan gitu ya. Nah, jika Uhti Nabila penasaran bisa berkunjung ke akun saya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi silahkan nanti 2 activity yang Facebook ini teman-teman lakukan ya. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mirip ya tadi ya. Jadi setelah tadi teman-teman nambah teman, kalau misalnya mereka sudah add ya, kan nanti kelihatan nih, taruhlah hari ini teman-teman atau besok ya, atau hari ini boleh lah. Hari ini teman-teman lakukan add friend dulu, siapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, nanti besok lagi 10, besok lagi 10 gitu. Jangan kebanyakan ya, nanti kalau kebanyakan itu sama Facebook dianggapnya spam. Kalau spam, nanti biasanya akun kita dikunci sementara, diblok sementara, kita nggak bisa nambah teman lagi. Nah, gitu. Jadi kita pakai pelang aman aja, 10 teman, pelan-pelan tapi aman dan bisa menghasilkan. Oke, teman-teman, sementara itu yang bisa saya sharing hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan ya tambahan wawasan, juga tambahan ilmu ya. Dan tadi ya yang yang waktunya, Kang, boleh nggak itu di luar jam, misalnya nggak sesuai dengan jam yang tadi itu jam 8, silahkan, boleh, bebas gitu ya. Yang penting itu buat komitmen aja ya, biar Bunda itu ada ada acuan waktu gitu. Oh, saya harus mengerjakan itu jam sekian. Oh, saya jam sekian gitu. Itu aja mungkin. Oke, Bunda, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan atau yang mau dikomentari, silahkan ya.
Saya sambil lihat di ini ya, di kolom chat apakah udah ada yang nanya. Buatin cara video masukin WA yang banyak seperti tadi. Oh, oke, boleh. Saya udah ada videonya, nanti saya share ya. Oh ya, emang tadi belum paham. Kopas dari web ke WA maksudnya WA siapa? Oh, minta copy link depannya. Oke, saya ini ya, saya masukin di kolom chat ya. Video materi ini ada ya. Kang, kalau kita kebanyakan advance si FB dalam satu hari bukankah akan tinjuan? Ya, itu. Makanya tadi kita cukup 30 sehari ya. 30 hari sehari itu aman gitu. Dan nanti ada setelah nge-add friend itu kita bukan unfollow ya, dihapus. Kan kadang-kadang ada juga yang orang misalnya nggak berinteraksi dengan kita gitu ya. Kita udah add tapi nggak ada interaksi, nggak ada kita misalnya komen dan lain-lain, itu mending di unfollow aja gitu. Nanti ke depannya, nanti next ada tugas itu. Ini ada tidak cara nomor orang otomatis nge-save nomor kita? Nggak ada. Nah, caranya kemarin ya yang udah saya ajarin tuh, kayak misalnya kita sapa, misal nih, yang paling simpel, nanti cek di video sebelumnya, yang paling simpel itu adalah, halo Bunda, saya senang nih satu grup dengan Bunda gitu ya. Atau nanti ada deh di video ada, di video yang udah saya bikin ada, dan juga itu si alamatnya tadi ya, itu juga udah saya siapin, sehingga nanti Bunda tinggal copy di handphone juga bisa gitu. Itu nanti ada dari video yang saya bikinin, udah siap sih video, tapi memang bukan tentang brand Raffiz ya, brand yang lain, tapi intinya sama lah gitu. Ada yang lain silahkan. Kalau cara menjawab orang yang menganggap produk kita mahal, nah ini sebenarnya nanti ada di teknik closing, tapi nggak apa-apa ya. Jadi pertama adalah, ini saya pengen tanya dulu nih, saya pengen cerita, saya contohnya nggak ada ya, ini aja deh, kelihatan nggak ya? Nah, oh kelihatan ya, nggak jelas nih. Ini ibaratkan sebuah, bukan tumbler ya, apa ya? Yang ini Bun, yang atau nggak, yang ada termos yang kecil itu apa sih namanya? Ya itulah. Nah, saya akan cerita dulu kan. Saya akan tanya, Bun, kira-kira ini di harganya berapa ya? Misal nih, ada menjawab, oh itu 50.000. Oke, nah terus akan saya cerita lagi, Bun, ini produk ini tahan panas selama 1 hari gitu. Saya misalnya masukin ke kopi sini dan bisa sampai sampai siang itu tahan panasnya. Nah, kira-kira berani berapa? Oh iya deh, kalau misalnya tahan panas dari pagi sampai siang itu dari pagi sampai sore misalnya, pasti harganya lebih mahal nih, 100.000 lah gitu. Oke, saya tambahin lagi ya. Ini terbuat dari stainless steel gitu, yang kualitasnya bagus gitu, dan juga pokoknya tadi tahan panas. Dan satu lagi, ini mereknya Lock and Lock. Nah, gitu kan. Berapa Bun kira-kira? Oh ya, kalau Lock and Lock tuh pasti harganya sekitar 100-an lah gitu, 100 lebih, 150 ya gitu. Nah, satu lagi Bun, ini diproduksi misalnya eksklusif gitu ya, atau eksklusif, si produknya eksklusif banget lah gitu. Nah, kira-kira berani berapa? Oke, saya beranilah sekitar 200.000. Nah, dari situ artinya apa? Kita harus memunculkan value-nya. Jadi misalnya tadi kalau nanya, oh kok mahal ya? Oke Bun, ini Bunda, bisa juga begini, Bunda ngebandingin dengan produknya yang mana Bun gitu. Nah ini kenapa harganya tinggi, bilangnya jangan mahal ya, ini kenapa harganya tinggi. Pertama ini adalah eksklusif ya, hanya mungkin bisa ini mungkin nggak tahu nih apakah satu-satunya nggak ya, mudah-mudahan ini jadi kalau nggak salah sih satu-satunya katanya yang di printing
Kan yang lain tuh sablon, beda printing sama sablon gitu ya. Kalau printing itu detailnya kelihatan, juga si gambar-gambarnya lebih jelas gitu. Terus pertama itu ya, ini tuh kualitas printing loh Bun. Coba Bunda kalau beli kerudung printing harganya murah apa mahal? Ya, kalau kerudung printing gitu kan. Nah ini tuh sama, ini tuh kualitas printing. Nah itu kan, itu pertama. Jadi munculin satu nih. Nah gimana Bun? Nah kira-kira nih kalau printing, Bunda tahu kan kalau beli kerudung printing aja misalnya harga 200-an lah atau 150-an gitu ya. Ini juga sama, baju ini di-printing dan areanya enggak ya betul. Jadi naikin keunggulannya lah, naikin benefitnya gitu. Terus intinya Bunda harus paham si Rapid Kit ini benefitnya apa aja, keunggulannya apa aja gitu. Sehingga ketika orang nanya ini mahal, kita bisa lemparin dengan si benefit gitu, dengan ya keunggulan produk lah kayak gitulah. Kurang lebih begitu ya tadi. Gitu Bun. Jadi terus juga misal dari bahannya juga dari ya boleh gitu ya. Nah ini Kang mungkin bisa admin atau Tinasnya bantu share konten harian di grup karena biasanya Mama seneng kopas. Oh iya boleh. Nah nanti kita saranin ya. Jadi Bunda nanti kita arahin untuk oke, hari ini naikin konten ini ya barengan ya, naikin konten ini ya barengan ya. Gitu mungkin Bun ya. Jadi bisa jadi viral juga kan. Oh ini kok banyak banget nih yang ngupload konten-konten ini, dan Bunda juga nanti bisa nyaranin ke para reseller ya. Oke, reseller kita hari ini upload konten ini ya barengan ya. Nah, semakin viral, semakin orang banyak tahu ya, secara brandnya juga semakin naik ya gitu. Boleh silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Kita 10 menit lagi ya, 5 menit lagi ya. Ya betul nih Mbak Rina ya, Bu Rina Rosarina nih menjelaskan manfaatnya produk Rafiz bernilai edukasi Islami. Nah itu kan bedanya dengan yang lain ya, gitu kan ya. Jadi kalau Bunda misalnya anaknya Bunda nih pakai produk ini, pakai bajunya Rafiz nih, akan lebih mengenal tentang siapa sih pahlawan atau hero-nya Islam gitu kan. Selama ini kan banyak orang tuh taunya hero tuh pahlawan itu adalah yang dari barat ya siapa Spiderman gitu. Padahal itu nggak ada orangnya, bohongan kan gitu. Tapi dengan dikenalkan misalnya Muhammad Al-Fatih gitu, terus juga kemarin ya siapa tuh yang ya ada sahabat Rasulullah juga, terus juga yang selain yang laki-laki ya banyak juga yang wanitanya ya gitu. Itu mungkin Bun. Jadi kenapa ini harga ini? Karena eksklusif gitu. Eksklusif itu artinya ya jarang gitu yang produk-produk seperti ini dengan kualitas seperti ini gitu Bunda. Yang lainnya silakan boleh kalau mau ada ditanyakan. Oh boleh Bu Arinda, silakan dibuka aja ininya mute-nya dari Kediri. Baik. Ya. Sudah terdengar ya Pak? Ya sudah silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kapan hari itu mungkin saya mau flashback yang pertemuan minggu lalu ya Pak, terkait dengan tugas kita coba share Japri ke beberapa orang, coba tawarkan untuk masalah rekrut reseller dengan metode invest 500.000 atau 200.000. Nah, saya coba dulu kapan hari itu wapri ke beberapa orang. Kebetulan saya juga punya komunitas-komunitas untuk belajar digital marketing gitu kan. Dan saya save nomornya mereka gitu. Ketika saya share dengan investasi 200.000 itu ternyata banyak yang kurang berminat gitu. Jadi akhirnya saya coba tawarkan invest yang free gitu, tapi komisinya akhirnya saya turunkan. Kalau misalkan yang invest 200.000 biasanya dapat komisinya 2%, ini karena free akhirnya komisinya 15%. Mungkin apakah langkah ini cukup tepat? Kalau misalkan belum, mungkin bisa kami saran gitu. Oke. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alinda ya, ini luar biasa ya. Nah ini memang
mungkin teman-teman sama ya, udah melakukan juga hal yang seperti tadi gitu, coba share gitu ya dengan 500.000, dengan 200.000, tapi masih belum dapat. Nah, ini sebetulnya yang paling simpel itu adalah tadi, betul ada misalnya, oke lah boleh, misalnya silahkan pasarin dulu produk ini, nanti kalau misalnya ada yang sudah join, saya kasih tadi, misalnya tadi ya dengan hanya 15%, 10% itu silahkan. Bisa, itu sebenarnya boleh aja, boleh seperti itu. Cuman memang kita lebih kepada itu rekrutmen ya. Karena kan gini, ada orang yang mindsetnya, saya mah pengen ngabisin barang gitu ya, pengen ngedapetin omset gitu ya. Ada orang, saya pengen rekrut tim aja dulu, karena nanti omset mah mengikuti ketika timnya sudah banyak. Nah itu boleh, silahkan gitu ya. Nah, kenapa saya bikin 200 dan 500 itu supaya sebenarnya memudahkan aja sih teman-teman untuk sebenarnya nggak ada ketentuan khusus dari pusat juga, cuma itu saya bikin aja. Nah, teman-teman boleh misalnya saya mau jualnya 300, mau 500, silahkan itu diserahkan ke teman-teman semua. Tapi intinya itu bisa dipakai Bun gitu ya. Bahkan saya juga pernah melakukan itu ya. Jadi silahkan join free, bahkan dropship saya. Ya, dropship itu tapi memang awalnya ke tetangga-tetangga, misalnya ke saudara gitu ya, ke misalnya ada sepupu lah misalnya kan, siapa namanya, misalnya Jan gitu ya. Ini saya punya produk nih, produk A, kamu mau nggak ikut jualin? Nah, lumayan nih kalau kamu jual ini, kalau dapat misalnya harga 100.000, kamu dapat 15.000 lah. Kan kamu effortnya nggak ada, cuma nyebar-nyebar di WA aja atau masang di status aja. Kalau misalnya ada yang tertarik, boleh hubungi saya gitu kan. Nah, harganya sekian, sekian, sekian. Nah, itu juga bisa. Kita kayak, tapi kalau lebih bagus lagi, kita oke ya, kamu kalau udah misalnya sudah dapat penghasilan yang yang lumayan nih, udah ada perputaran, kamu naik level ya, jadi reseller tetap. Nah, gitu ya. Jadi reseller tetap dengan membayar sekian. Ya, kenapa jadi orang kalau udah ada sekarang kamu reseller dropship lah atau reseller percobaan misalnya bisa begitu. Jadi harus ada naik levelnya gitu, terus ada ada sesuatu hal yang oke, kamu mau nggak saya naikin diskonnya jadi sekian persen gitu ya, misalnya 20% gitu. Tapi ada syaratnya ya, kamu harus belanja sekian dalam 1 bulan gitu. Boleh banget lah gitu. Di awal-awal itu teman-teman silahkan kalau misalnya belum dapat ya harga 200 sampai 500.000 gitu. Karena sebetulnya antara 200 dan 500.000 itu bahkan sampai 1 juta ya, 1,5 juta pun itu tuh tergantung target market nantinya ya gitu. Tergantung target marketnya, di mana ada orang yang ini beneran nggak sih cuman 200 gitu ya untuk join jadi reseller. Nah itu ada lagi ada yang modelnya seperti itu juga. Ada yang misalnya, aduh misalnya saya pengen nyoba dulu deh jualan gitu. Nah itu juga bisa, silahkan. Atau misalnya diarahkan beli dulu satu produk ya gitu. Bun, mending Bunda beli dulu satu produknya. Kenapa? Ketika Bunda mau nawarin, itu Bunda udah tahu loh si produknya, feel-nya, pegang bahannya terus bisa dilihat gambarnya, oh ya bagus nih printing dan macam-macam. Atau misalnya Bunda nanti pas ke arisan, Bunda punya nih katalognya ada di handphone ya, ada gambar A, B, C, D, E, F, G, tapi Bunda punya sampel produknya kayak gitu. Ya bisa mengarahkannya ke situ. Boleh silahkan. Oke teman-teman, ada lagi? Kita 2 menit lagi ya. Kalau tidak ada, oke. Ya, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ini menambah menambah ilmu, menambah wawasan juga silaturahmi dengan teman-teman semua di sini. Next mungkin ke depannya saya ingin ada sharing ya, sebenarnya ada jadwal sharing, bisa saya fasilitasi atau dari pusat fasilitasi, tapi lebih ke bunda-bunda sih yang sharing ya gitu. Jadi bukan saya yang berbicara, tapi lebih kepada teman-teman sharing, kayak teman-teman mungkin ada yang udah pakai iPhone ya, itu ada namanya Clubhouse gitu. Nah, nanti kita bikin kayak cuman ngobrol doang gitu ya. Nah, tapi nanti kita fasilitasinya pakai Zoom, di mana masing-masing ini hanya sharing aja gitu ya, berbagi pengalaman dan juga berbagi tips-tips gitu ya. Nah, kan tadi ya semakin kita bermanfaat bagi orang lain dengan tips-tips yang kita udah kita kerjakan, insya Allah ada keberkahan yang lebih dari kita
ngasih pengalaman kita sehingga orang di sekitar kita atau teman-teman di sini menjadi berhasil gitu ya. Oke, cukup sekian sementara dari saya. Mudah-mudahan Bunda semua tetap jualan dengan bagus ya gitu. Jualnya semakin lancar, semakin bagus, semakin laris juga, dan memperbanyak tim agen resellernya di bawahnya, dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.